Shalom adik-adik. Oke, bertemu lagi dengan kita di hari ini, hari Minggu, dengan kembali lagi dengan Kak Silas dan Kak Vitus. Nah, hari ini kita akan mau bernyanyi lagu untuk Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita lagi loh adik-adik. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita selesai, tapi kita harus bernyanyi dulu untuk Tuhan adik-adik. Untuk itu, kita akan menyanyikan satu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik semua dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Oke adik-adik, karena kita sudah menyanyikan satu lagu pujian, kita akan berdoa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari hidup kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Mulai dari malam kami tidur hingga di pagi hari ini kami bersyukur kembali ya Bapa, karena kami mendapatkan kesehatan, kami bisa kembali beraktivitas, semua karena cinta kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berkumpul di rumah kami masing-masing dan mendengarkan video ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang dimuliakan dan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih baik lagi padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami. Tuhan bimbing kami, sertai kami hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mengangkat lagu satu pujian, yaitu Mendidih di Hati. Ayo supaya kita semangat ya adik-adik, semua bagi berdiri. Semua ikuti gerakannya ya. Tidak ada yang boleh. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 10 kali. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, siapa nih yang udah gak sabar dengarkan cerita dari cerita Kak Vitus? Untuk itu, siapkan ya adik-adik diri kita. Duduk. Kita akan mendengarkan cerita dari Kak Vitus. Ayo, kita siap-siap. Ayo Kak Vitus, silakan bercerita. Shalom adik-adik. Ayo, siapa nih yang gak sabar dengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Vitus? Semuanya udah gak sabar kan? Akan juga nih. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih melindungi kami, masih memberkati dan menyertai kami.
Ini kami anak-anak Tuhan Yesus, kami saat ini mengikuti ibadah online dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Kak Vitus. Berkati kami semua, baik Kak Vitus yang menyampaikan dan juga adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan dulu yuk. Yuk kita buka Alkitabnya yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kakak ulangi ya. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Nah, kakak baca dan adik-adik mengikuti ya. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Nah adik-adik, dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Tuhan sendiri dan juga banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang dan juga murid-muridnya. Nah hari ini adik-adik kita akan mendengarkan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah cerita firman Tuhan ini akan kita bawakan dalam bentuk drama. Selamat menyaksikan. Alkisah sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika, si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Ayah, aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu nak? Kerja dong ayah. Baik, hati-hati kamu nak. Iya ya. Ayah, ngomong-ngomong nih, kan ayah memiliki harta yang banyak nih. Jelas dong ayah memiliki harta yang banyak nih. Nanti kan pasti suatu saat nanti kan hartanya itu kan menjadi milikku dan milik kakakku dong. Maunya hartanya bagi sekarang deh ayah. Aku maunya sekarang dibagi hartanya. Untuk apa nak? Untuk apa itu semua? Kamu kan udah hidup enak di sini sama ayah sama kakak. Kita udah tinggal enak, tinggal menikmati semua kelimpahan kita. Iya kan? Aku sudah bosan tinggal bersama ayah. Aku mau pergi aja lah ayah. Berikan hartanya sekarang. Udah ayah, sekarang. Baiklah nak. Tapi kita tunggu dulu abangmu pulang ya. Nanti dia bisa marah. Baiklah ayah. Beberapa lama kemudian, sang kakak pulang dari kerja. Sang ayah lalu memanggil mereka berdua. Ya. Ya nak, masuk. Ada apa ya? Kenapa ayah memanggil saya? Begini anakku, adikmu telah meminta apa yang menjadi haknya. Ayah ingin menanyakan ke kamu, apakah kamu menyetujuinya?
Iya, ya. Berikan sajalah apa yang sudah menjadi haknya. Baiklah, kalau begitu, panggil adikmu kemari. Iya, ya. Anak-anakku, silakan duduk. Oke, ya. Baik ayah. Ambillah ini. Ayah minta pada kalian, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Baik ayah. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya dengan teman-temannya. Lalu di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Si bungsu menderita karena sudah tidak memiliki harta lagi, dan teman-temannya pergi meninggalkannya. Lalu si bungsu pun pergi mencari pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Bu, Bu, Iya, ada apa? Bu, di sini ada yang terima pekerjaan nggak? Sebenarnya di sini sudah tidak ada. Apa aja deh Bu kerjaannya? Apa aja lah? Ya udah, kalau kamu misalnya mau kerja di sini, berarti kamu kerjanya cuma nyuci-nyuci doang, cuci piring. Apakah kamu mau? Gak apa-apa Bu, yang penting ada kerjaan. Ya udah, baiklah. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu, ia menjadi lapar dan menemui pemilik warung untuk meminta makanan. Bu, Bu, Ya, ada apa? di belakang ada makanan sisa Bu. Apakah saya boleh makan? Enak aja kamu baru kerja sedikit saya sudah minta makan. Saya minta tolong Bu, saya sudah kelaparan banget. Enggak. Enak aja kamu main minta-minta makan saja. Tolonglah Bu, saya sudah kelaparan banget ini Bu. Kalau saya ngomong enggak, ya enggak. Bu, tolong Bu. Udah deh kamu, saya pecat aja daripada nyusahin minta makan mulu di sini. Sudah, kamu pergi saja. Si bungsu lalu diusir dari tempat kerjanya. Sekarang ia menyadari kesalahannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata padanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapak." Setelah berkata demikian,
Ia lalu pergi menemui ayahnya. Anakku, akhirnya kamu kembali, nak. Ayah telah mencarimu kemana-mana. Ayah, aku telah berdosa kepadamu. Aku tidak layak lagi disebut dengan anakmu. Jadikan aja aku sebagai pelayanmu, ayah. Apa yang kamu katakan, nak? Hari ini ayah sangat senang sekali. Kamu boleh kembali pulang. Ayah telah mencarimu, kamu telah hilang, akhirnya kamu kembali. Layan! Layan! Ya Tuhan, ada apa? Layan! Semuanya suruh siapkan bahwa kita hari ini akan ada pesta yang sangat besar. Baik Tuhan. Setelah itu si sulung pun pulang dan ia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Lain, sini. Ya, ada apa? Ada apa ini? Kenapa lama sekali seperti ada pesta? Memang ada pesta, ini kan pesta untuk adikmu yang sudah lama hilang. Apa? Iya, benar. Silakan masuk, Tuan. Tidak. Sekarang kamu panggil ayah. Baiklah, saya akan panggil ayahmu. Permisi Tuan. Ya, ada apa? Si Sulung sudah datang. Sekarang dia lagi ada di luar. Nah, kenapa tidak kau suruh masuk? Saya sudah suruh masuk, cuman dia minta panggil ayahnya. Oh, baiklah. Saya akan keluar. Anakku, bukannya ayah tak menyayangimu. Bukannya seharusnya kamu juga senang karena adikmu telah kembali. Dia setelah lama hilang dan dia sudah kembali. Kamu harus senang. Dan juga, bukankah apa milik ayah bukannya itu juga milikmu, nak? Marilah, mari kita masuk bersenang-senang, berbahagia bersama. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama-sama tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik dapat kesimpulan apa? Nah, kakak kasih tahu ya, melalui firman Tuhan yang sudah kita saksikan melalui drama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebesar apapun dosa kita yang telah kita perbuat, namun ketika kita menyadari dosa itu dan meminta permohonan, minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tuhan akan menyambut kita ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhanlah ada kasih yang sempurna adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut ketika adik-adik berbuat dosa. Berdoalah, minta pengampunan sama Tuhan, dan kita mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Begitu adik-adik. Adik-adik, oke, kita kan telah menyaksikan bahwa apapun kesalahan kita, Tuhan tetap menolong kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Untuk itu jangan lakukan lagi ya kesalahan yang sama ya adik-adik, tetapi kita untuk seru kepada Tuhan dan menyerahkan semua kehidupan kita pada Tuhan. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu kita, yaitu Seindah-indah Pelangi, Lebih Indah Kasih Tuhan Yesus kita. Setinggi-tingginya wangi, lebih
ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali lagi bersyukur kepada Tuhan yang telah menjagai kami hingga akhir ibadah ini. Kami selalu bersyukur ya Bapak, kami telah mendengarkan cerita, kami telah menyaksikan ceritanya, dan kami mengerti ya Bapak bahwa Tuhan sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, aktivitas kami selanjutnya tetap Tuhan jagai, lindungi kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tetap Tuhan sertai kami, tetap Tuhan bimbing kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Kita bersatu dalam doa, tutup tangannya. aku sudah bosan tinggal bersama ayah. Aku mau pergi saja.